para pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada. Saat ini saya akan mewawancarai Gubernur Lemhanas, Saudara Andi Wijayanto, mengenai penyelenggaraan Jakarta Geopolitical Forum pada 2023 ini, yang akan fokus lagi tentang geomaritime di Asia Tenggara, khususnya tentang perkembangan perubahan geopolitik maritim di Asia Tenggara dan juga keketuaan Indonesia di dalam ASEAN pada 2023. Apa saja yang akan dibahas dan juga siapa saja yang akan aktif di dalam acara tersebut. Terima kasih, Mas Andi. Kita tahu bahwa pada Jakarta Geopolitical Forum tahun 2023 ini untuk kedua kalinya Lemhanas akan bicara mengenai geopolitik maritim. Jadi maritim menjadi satu pembahasan yang boleh dikatakan menarik lah untuk dibahas. Nah, pertanyaan saya, apakah karena ada kaitannya dengan keketuaan Indonesia sebagai ketua ASEAN pada 2023 ini, makanya Lemhanas itu mengambil topik perubahan maritim di wilayah Asia Tenggara. Dan kira-kira apa saja yang akan dibahas di dalam Jakarta Regional Forum ini, Geopolitical Forum ini? Ya, baik Prof. Penentuan topik utama maritim itu memang sudah berlangsung dari tahun lalu di Jakarta Geopolitical Forum yang ke-6. Ya, di situ berdasarkan kajian cepat yang kami lakukan bahwa sekarang kita memasuki era geopolitik 5. Nah, geopolitik 5 itu karakter utamanya kalau dari kajian-kajian literatur itu memang berkaitan dengan infrastruktur dan konektivitas yang bersifat global. Dan infrastruktur dan konektivitas global itu akan sangat terasa pengaruhnya untuk kita, negara kepulauan, negara maritim dengan letak yang sangat strategis. Sehingga di Jakarta Geopolitical Forum ke-6 dan ke-7 diputuskan tetap menggunakan tema utama geomaritim. Kalau di Jakarta Geopolitical Forum 6 kita membahasnya global, ya, karena saat itu Indonesia memegang keketuaan G20, maka kita bisa menawarkan gagasan-gagasan global tentang geomaritim. Di yang ke-7 di 2023 berbarengan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN, kita lebih fokus ke wilayah Indo-Pasifik. Ya, jadi kita akan berbicara tentang masalah-masalah tradisional yang kita miliki, ya, seperti terutama Laut Cina Selatan. Kita juga akan membahas dinamika gelar maritim yang di kawasan ini, ya, ada indikasi kecenderungan Tiongkok akan menjadi kekuatan maritim utama di kawasan melampaui Amerika Serikat, tapi kita juga melihat bagaimana Amerika Serikat kemudian mengantisipasinya antara lain dengan menggelar minilateral baru seperti Quad dan AUKUS. Nah, kita juga melihat kemungkinan ada eskalasi ketegangan maritim di kawasan ini yang nanti berpusat di kompetisi antara Amerika Serikat dan Cina seputaran Taiwan, seputaran Korea, dan juga nantinya di Laut Cina Selatan. Kita tahu bahwa pada era kita masih kuliah dulu, itu guru-guru kita selalu mengatakan bahwa Asia Tenggara itu adalah medan pertarungan yang tanggung. Nah, kini kok tiba-tiba menjadi suatu perubahan besar, ya, di dalam persoalan keamanan maritim di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Laut Cina Selatan, dan kemudian akan berdampingan pula dengan Laut Cina Timur misalnya kan. Kira-kira apa perkembangan yang terjadi belakangan ini? Ya kalau dulu masih kelar kuliah 80-an, benar-benar di puncak ketegangan Amerika Serikat Uni Soviet masa Perang Dingin. Lalu saya kuliah awal 90-an sampai
akhir 90-an. Di situ yang muncul adalah unipolarisme Amerika Serikat. Lalu di masa saya kuliah yang lebih dominan adalah ancaman-ancaman baru non-tradisional, ya, seperti piracy, seperti trafficking, seperti terorisme. Maka tiba-tiba di tahun 2020-an ini kita seolah-olah return ke tahun 80-an. The New Cold War. Hanya kalau dulu Amerika Serikat dengan Uni Soviet, hari ini Uni Sovietnya digantikan oleh Cina. Dengan karakter pertarungan yang mirip-mirip. Amerika Serikat status quo-nya, Cina sebagai rushing power-nya, pertarungannya tidak lagi berbasis ideologi. Kalau dulu Barat dengan Timur, pilah ideologinya signifikan, ya, walaupun ada perbedaan ideologi yang signifikan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, tapi pertarungannya lebih kepada persaingan dagang, lebih kepada kompetisi teknologi, tidak berpusat kepada ideologi seperti dulu yang memilah Vietnam Utara, Vietnam Selatan, atau yang dulu memilah katakanlah Jerman Barat dengan Jerman Timur. Tapi yang sekarang adalah kita infrastruktur 5G-nya ikut Huawei ZTE atau ikut Cisco Siemens misalnya. Nah, pemilahannya keras di teknologi ketimbang ideologinya. Nah, kalau kita lihat ya, apa yang menjadi kekhawatiran Indonesia dengan perkembangan kedua negara ini untuk berupaya menarik berbagai anggota ASEAN untuk menjadi bagian dari alliance dia atau apa namanya, sekutu dia lah ya. Kita tahu tadi Anda sudah menjelaskan tentang Quad, tentang AUKUS, sementara Cina juga berupaya untuk mendekatkan diri dengan Myanmar misalkan, Thailand, Philippines, dan sebagainya. Jadi kira-kira apa yang menjadi concern Indonesia mengenai hal itu? Saya baru balik dari Shangri-La Dialog. Shangri-La Dialog di Singapura, di Shangri-La Dialog ke-20 di tahun 2023. Ada satu sesi khusus yang membahas tentang sentralitas ASEAN. Di sesi itu dibincangkan bahwa sentralitas ASEAN itu sekarang ditantang oleh dua fenomena kolaboratif, ya. Fenomena pertama adalah meluasnya aliansi gelar militer Amerika Serikat. Nah, itu dalam bentuk pangkalan-pangkalan baru, ya, baik di negara-negara yang memang sudah memiliki pangkalan Amerika Serikat, seperti misalnya Australia, ya, ada pangkalan-pangkalan barunya, gelar radar over the horizon baru, atau sudah ada perjanjian baru Amerika Serikat dengan Papua New Guinea. Ya, ada gelar baru Amerika Serikat dalam bentuk radar di Republik Palau, misalnya. Kemungkinan ada penambahan kekuatan yang signifikan Amerika Serikat di Filipina, ya, di Jepang, Korea Selatan, dan kita masih melihat bagaimana komitmen Amerika Serikat untuk memberikan payung keamanan ke Taiwan. Nah, ini yang dianggap kolaboratif, ya, tapi bersifat gelar yang bisa memunculkan aksi reaksi keamanan baru antara Amerika Serikat dengan Cina. Gejala kedua yang juga akan melemahkan sentralitas ASEAN adalah yang tadi saya sebut sebagai minilateralism. Ya, minilateralism ini tiba-tiba negara melakukan kerjasama secara eksklusif di bidang-bidang tertentu. Ya, ada tadi Quad, ada AUKUS, ada juga yang lebih besar misalnya Indo-Pacific Economic Forum yang digagas oleh Amerika Serikat dan Jepang. Lalu ada gagasan Cina tentang Belt and Road Initiative yang kemarin di Shangri-La Dialog 2023 oleh Menteri Pertahanan Cina juga disampaikan inisiatif baru Global Security Initiative. Ya, jadi ada minilateralism sekaligus ada mega-mega project besar yang diluncurkan di kawasan kita yang tidak menjadikan ASEAN sebagai sentralnya. Ya, jadi AUKUS kuat lepas dari ASEAN. Belt and Road Initiative, Global Security Initiative lepas dari ASEAN. Indo-Pacific Economic Forum juga lepas dari ASEAN. Jadi Indonesia sebagai ketua ASEAN, ya, tantangan utamanya bagaimana membuat ASEAN tetap relevan, tetap bisa menjadi kerangka kerjasama regional yang menghadirkan forum
pertemuan mekanisme multilateralism paling lengkap di kawasan ini. Ya, dengan ASEAN kita bisa punya ASEAN, kita punya ASEAN Plus, ASEAN Plus One, ASEAN Plus 3, kita bisa punya East Asia Summit dan seterusnya yang dari tahun kira-kira 94 sampai 2023 ini berhasil menjadi satu-satunya kerjasama regional yang multilateralismenya inklusif, tidak eksklusif. Itu yang membedakan ASEAN dengan minilateral, membedakan ASEAN dengan mega-mega project seperti Belt and Road ataupun IPEF, karena kita inklusif, bisa melibatkan negara-negara utama di dunia. Apakah ini akan menjadi bahasan utama di dalam JGF tahun ini? Ya, ini akan menjadi bahasan utama. Nanti kita akan coba mencari gagasan-gagasan baru, bagaimana yang kami sebut sebagai patahan-patahan geomaritim, itu bisa kita tambal ya dengan upaya-upaya untuk mengedepankan kerjasama maritim berbasis sentralitas ASEAN, berbasis engagement inklusif, multilateralism ya, yang selama ini berhasil untuk ditawarkan ASEAN untuk menjaga stabilitas di kawasan ini. Bagi anak-anak yang studi hubungan internasional, kira-kira apa yang menjadi hal yang sangat menarik untuk mengikuti JGF tahun 2023 ini? Yang satu adalah bersiap-siap untuk mendapatkan kembali the return of classical geopolitik. Ya, dulu waktu saya kuliah tahun 90, geopolitik itu diramalkan akan mati, akan usang. Karena ada keberadaan teknologi, ya misalnya yang membuat geografi tidak lagi relevan. Tiba-tiba sekarang geopolitik, geografi menjadi sangat-sangat relevan karena negara-negara besar kembali bertarung untuk merebutkan pengaruh di kawasan-kawasan geografi yang spesifik. Ya kalau misalnya Amerika Serikat dengan Cina, tiba-tiba 5 tahun, 10 tahun yang lalu kita tidak pernah nyebut Indo-Pasifik. Kita menyebutnya Pasifik atau Asia Pasifik. Nah, sekarang kita menyebutnya Indo-Pasifik. Lalu yang kedua, geografinya, geopolitiknya akan makin kompleks. Ya, apa yang terjadi di maritim itu akan berpengaruh juga untuk infrastruktur digital. Karena misalnya lewat maritim lah dibangun kabel bawah laut, submarine cable. Nah, kita juga akan berbicara tentang energi hijau, ekonomi hijau, misalnya karena ternyata maritim laut merupakan kunci untuk climate change, ya kesehatan laut, ocean health itu kunci untuk climate change. Sebagian besar oksigen yang diproduksi di bumi ini berasal dari laut, bukan berasal dari daratan, bukan berasal dari tanaman, tapi berasal dari misalnya koral, terumbu karang. Ya, dan kemudian tentunya laut yang akan memegang kunci untuk membentuk konektivitas dan rantai pasok global. Connectivity dan supply chain itu adanya di laut. Nah, ini adalah hal-hal baru yang harus kita pelajari, dan kalau seandainya kita berhasil mengkaji ini secara baik, kita akan menemukan terobosan-terobosan transformasi ekonomi Indonesia yang lebih relevan dengan konektivitas di abad ke-21 menuju abad ke-22. Bagi kalangan ekonom sendiri atau bisnismen, kira-kira apa yang bisa menjadi perhatian yang menarik buat mereka? Ya akan benar-benar kelihatan bahwa Indonesia yang posisi ekonominya semakin menguat. Ya hari ini secara PPP kita sudah nomor 7 dunia. Nah, 2050 kita akan nomor 4 dunia. Kalau secara GDP sekarang kita nomor 16 dunia. Misalnya, jadi Indonesia benar-benar semakin integral dengan global ekonomi. Sementara tadi di maritim ini, disitulah inti dari konektivitas, disitulah inti dari infrastruktur digital, disitulah inti dari rantai pasok global. Ya, kami sedang menghitung atas permintaan Presiden yang oleh Presiden disebut sebagai disruption related inflation, inflasi yang terjadi karena ada disrupsi di rantai pasok, disrupsi di konektivitas. Dan itu benar-benar akan membuat beberapa biaya ekonomi akan meningkat, yang mungkin bahkan membuat kita harus menata ulang struktur industri kita untuk mengantisipasi disruption related
inflation ini, karena benar-benar kita harus mempelajari konektivitas, infrastruktur, kita harus mempelajari rantai pasok untuk memastikan ekonomi kita, kompetisi daya saingnya benar-benar bisa berada di tingkat global. Apakah akan ada hub-hub baru dalam kaitannya dengan kerjasama ekonomi di Asia Tenggara nantinya? Selain Singapura atau Jakarta? Ya pastinya, kalau seandainya kita fokus saja memperkuat ALKI 1 dan ALKI 2 kita ya data sederhananya, ada 60-an ribu kapal bertonase besar yang lewat Selat Sunda setiap tahun. Tidak satu pun mendarat di Provinsi Banten, di Provinsi Lampung, tidak satu pun. Ada 40-an ribu lalu lalang di Selat Lombok, tidak satu pun mendarat di Pulau Lombok. Hanya numpang lewat saja. Mengapa peluang itu, kesempatan itu gagal kita dapatkan? Karena kita tidak membangun Lampung, kita tidak membangun Banten, kita tidak membangun Lombok sebagai hub, ya sebagai global hub dengan standar global, memanfaatkan posisi strategis kita yang ada ALKI 1 dan ALKI 2. Nah, peluang-peluang seperti ini yang sedang kami gagas, sedang kami cari, antara lain moga-moga itu yang menjadi bahasan di Jakarta Geopolitical Forum ke-7 2023. Selain kalangan ilmuwan politik ya, atau kalangan kampus lah ya, atau center-center apa namanya itu seperti CSIS ataupun IISS dan sebagainya ya, kira-kira ada nggak kalangan lain yang akan terlibat dalam GGF tahun ini? Khusus untuk JGF 7 2023, kami secara khusus mengundang pakar-pakar dari institusi-institusi yang ekuivalen dengan Lemhanas di negara-negara ASEAN. Nah, jadi itu yang akan kami undang khusus, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, itu untuk menyesuaikan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN. Jadi berharap kita akan berinteraksi dengan Lemhanas atau Defense Institute atau Security Institute yang ada di negara-negara ASEAN selama berlangsungnya JGF 7 2023. Apakah juga anak-anak mahasiswa di seluruh Indonesia juga akan diundang, dan bagaimana caranya untuk bisa ikut aktif dalam acara ini? Ya pasti, mungkin untuk kehadiran fisik yang akan dilakukan di Hotel Borobudur itu terbatas, tapi kami menyediakan mekanisme virtualnya, yang menyediakan mekanisme live streaming yang sudah ada mestinya di poster-poster selebaran-selebaran yang kami hadirkan sejak minggu lalu ya, untuk memudahkan mahasiswa yang berminat untuk mengikuti Jakarta Geopolitical Forum secara virtual di ruang digital. Apakah tahun ini juga akan bekerja sama dengan stasiun televisi atau tahun ini lebih dilakukan oleh Lemhanas ya, karena sebelumnya kami bekerja sama dengan media karena faktor COVID-19 yang harus dilakukan secara virtual. Tapi tahun ini sudah bisa dilakukan secara normal, jadi kepanitiaannya, penyelenggaraannya akan lebih bertumpu kepada perangkat yang kami miliki di Lemhanas. Berarti tahun ini Lemhanas sudah boleh dikatakan berani untuk mandiri di dalam penyelenggaraan Jakarta Geopolitical Forum. Ya, di satu sisi ada keharusan, kami memiliki kemampuan yang otonom untuk menyelenggarakan event-event kami tanpa melupakan bahwa tetap saja harus melakukan kolaborasi berjejaring dengan pihak-pihak yang relevan. Oke, Mas Andi. Ya, terima kasih atas wawancaranya dan semoga sukses. Ya. Demikian tadi wawancara saya dengan Gubernur Lemhanas Saudara Andi Wijayanto mengenai apa saja yang akan dibahas dalam Jakarta Geopolitical Forum pada 2023, dan ini akan sangat menarik bukan saja bagi kalangan akademisi tapi juga kalangan bisnis dan juga kalangan pusat-pusat penelitian di berbagai wilayah Indonesia, termasuk juga bagi mahasiswa yang studi mengenai hubungan internasional dan juga regionalisme dan juga perbandingan politik internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.